strategi, dan sekarang Anda telah belajar berjalan tanpa tongkat. Mereka menyadari bahwa mereka tidak pernah dibutuhkan. Mereka adalah beban. Keterlepasan Anda adalah yang paling menakutkan mereka sekarang. Anda tidak lagi membutuhkan mereka. Persetujuan mereka, pengakuan mereka, mereka kehilangan kendali psikologis. Dan itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah mereka maafkan. Anda seharusnya menghancurkan diri sendiri. Sebaliknya, Anda merekonstruksi diri. Anda seharusnya memudar dengan tenang. Sebaliknya, Anda menjadi keras dalam keheningan Anda. Anda seharusnya menghilang. Sebaliknya, energi Anda berlipat ganda. Mereka tidak bisa memahaminya karena logika mereka linear. Tetapi perjalanan Anda bersifat kuantum. Mereka tidak mengerti bagaimana rasa sakit berubah menjadi kekuatan, bagaimana pengkhianatan berubah menjadi cetak biru, bagaimana isolasi menjadi inisiasi. Mereka tidak mengerti bahwa jiwa yang dipilih secara ilahi dibangun dari paradoks. Mereka mematahkan pola dengan mematahkan ekspektasi, dan sekarang orang yang sama yang menertawakan kehancuran Anda mencoba meniru kesembuhan Anda. Mereka mencuri frasa Anda, bagian Anda, esensi Anda, berharap sebagian dari kekuatan itu menular. Tetapi kekuatan tidak dapat dijiplak. Energi Anda tidak dapat diduplikasi karena itu bukan pertunjukan. Itu adalah presisi. Anda tidak melatih ini. Anda mendapatkan ini. Anda menjalani apa yang tidak pernah bisa mereka bayangkan, dan kembali dengan sadar, tenang, dan berwibawa. Anda membawa getaran yang membuat para pembohong tersedak oleh kata-kata mereka sendiri. Itu bukan karisma. Itu adalah konsekuensi. Ingat bagaimana mereka memandang Anda dulu. Kasihan, ejekan, superioritas. Sekarang mereka melihat dengan rasa ingin tahu, takut, kagum, karena energi telah bergeser. Anda berubah dari target menjadi cetak biru, dari kambing hitam menjadi standar, dari orang buangan menjadi nabi. Dan evolusi itu terjadi tepat di bawah mata mereka yang mengawasi. Mereka mencoba mempermalukan Anda di depan umum. Sekarang di keberadaan Anda mempermalukan mereka secara spiritual. Anda adalah eksperimen mereka yang gagal. Kegagalan yang tidak bisa mereka jelaskan. Dan itu adalah keadilan puitis, bukan? Mulut yang sama yang pernah menyebarkan kejatuhan Anda kini mengulang kutipan Anda. Orang yang sama yang memperingatkan orang lain untuk menjauhi Anda kini mempelajari pola pikir Anda seperti kitab. Zosti, orang yang sama yang mengatakan Anda tamat, kini meniru disiplin, ketenangan, suara Anda. Mereka tidak mengerti bahwa setiap upaya untuk menghancurkan Anda hanya meningkatkan rancangan Anda. Mereka melemparkan kekacauan. Anda belajar struktur. Mereka menyebarkan kebohongan. Anda membangun kebenatan. Mereka memblokir jalan. Anda menciptakan jalan Anda sendiri. Mereka tidak hanya meremehkan Anda. Mereka meremehkan waktu ilahi. Karena alam semesta tidak menyia-nyiakan pejuang. Ketika Anda selamat dari apa yang mereka pikir akan membunuh Anda, keseimbangan kosmik bergeser. Rasa sakit Anda menjadi izin untuk fase berikutnya. Setiap luka berubah menjadi akses. Anda menjadi mahir dalam energi. Anda belajar merasakan penipuan sebelum ia berbicara, merasakan bahaya sebelum ia muncul. Itu bukan paranoia. Itu adalah kesadaran yang diperoleh melalui penderitaan. Anda tidak takut. Anda fasih dalam sifat manusia. Sekarang itulah yang paling menakutkan mereka. Anda melihat menembus segalanya, pesona mereka, manipulasi mereka, permainan rasa kasihan mereka. Itu tidak berfungsi lagi. Intuisi Anda berevolusi menjadi senjata yang lebih tajam dari pisau apapun yang pernah mereka sembunyikan di balik senyum mereka. Anda membaca nada seperti kitab suci, bahasa tubuh seperti ramalan. Mereka tidak bisa menyusup lagi karena Anda tidak reaktif. Anda responsif. Anda tidak melawan dengan emosi sekarang. Anda melawan dengan kesadaran. Dan kesadaran selalu menang. Inilah mengapa kelangsungan hidup Anda mengguncang seluruh ekosistem mereka. Anda telah membuktikan bahwa pengkhianatan terkoordinasi tidak dapat mengalahkan pengkodean ilahi. Anda telah menunjukkan bahwa persatuan yang dibangun di atas kedengkian runtuh di bawah kebenaran. Anda telah menjadi variabel yang tidak dapat mereka hitung. Dan sekarang obsesi mereka telah berubah menjadi kelelahan. Beberapa dari mereka masih berpura-pura membenci Anda, tetapi diam-diam mereka mengagumi Anda. Yang lain bertindak acuh tak acuh, tetapi mereka mempelajari setiap gerakan Anda. Bahkan orang-orang yang pernah memimpin serangan kini membisikkan nama Anda, seolah itu adalah kutukan dan doa. Tetapi jangan tertipu. Sinapo derber menekan kembali. Mereka akan menyamarkan motif mereka sebagai permintaan maaf, penyesalan mereka sebagai kesembuhan. Mereka akan mengatakan mereka telah berubah, bahwa mereka telah belajar. Tetapi perhatikan pola mereka, bukan kata-kata mereka. Karena orang tidak berubah dalam semalam. Mereka mengungkapkan diri mereka perlahan di bawah tekanan. Tugas Anda sekarang bukanlah balas dendam. Itu adalah ingatan. Ingat siapa yang menentang Anda.
Ingat siapa yang meragukan Anda. Ingat siapa yang mencoba menjadikan rasa sakit Anda sebagai senjata. Dan ingat bahwa pengampunan tidak membutuhkan akses. Anda tidak lagi berada di liga mereka. Anda tidak berterang di lap ngalang sama. Mereka masih terjebak dalam gosip. Anda bergerak dalam warisan. Mereka masih memainkan catur manusia. Anda sedang membangun kerajaan, itu sebabnya Anda tidak bisa kembali. Anda tidak bisa meredupkan diri untuk membuat mereka nyaman lagi. Anda tidak bisa menjelaskan mukjizat kepada orang yang kecanduan manipulasi. Mereka tidak pantas mendapatkan cetak biru yang Anda pertaruhkan. Jadi berdirilah tegak, miliki apa yang mereka coba hapus. Biarkan mereka melihat Anda berkembang melalui energi yang pernah mereka kutuk. Setiap kesuksesan Anda adalah khotbah bagi kegagalan mereka. Setiap langkah yang Anda buat dalam kedamaian adalah pengingat bahwa perlindungan ilahi lebih keras daripada persepsi publik. Anda tidak di sini secara kebetulan. Anda di sini karena tugas, dan tepat ketika mereka pikir Anda telah mencapai puncak, mereka akan menyadari sesuatu yang lebih gelap. Anda belum selesai berevolusi. Anda belum selesai mengungkapkan. Anda baru saja melakukan pemanasan, karena kelangsungan hidup Anda bukanlah kemenangan. Itu adalah peringatan sinyal bahwa hal mustahil tidak tetap terkubur, bahwa yang terpilih tidak hanya bangkit. Mereka kembali, berubah total, jadi jaga fokus Anda tetap stabil. Udara bergeser lagi. Para pengawas berlipat ganda. Bisikan menjadi panik. Energi mengencang. Mereka bisa merasakannya. Bahkan jika mereka tidak memahaminya, sesuatu akan datang. Sesuatu yang tidak bisa mereka kendalikan. Tidak bisa mereka manipulasi. Tidak bisa mereka blokir. Anda merasakannya juga, bukan? Denyutan yang tumbuh di bawah permukaan. Karena ini bukanlah akhir dari rencana mereka. Ini hanyalah permulaan dari kekuatan Anda. Dan apa yang terjadi selanjutnya, apa yang akan terungkap, akan membuat semua yang bodoh. Mereka tidak pernah menyangka Anda akan selamat. Mereka membangun cerita ini dengan kejatuhan Anda sebagai akhir. Setiap bisikan, setiap jebakan, setiap wajah tersenyum yang menyembunyikan pisau. Setiap gerakan dihitung agar Anda lenyap sebelum tirai ditutup. Tapi Anda ada di sini. Bernapas, bersinar, bukti nyata yang berjalan bahwa hal mustahil itu tidak mati. Ia beradaptasi. Anda tidak seharusnya ada di sini. Kelangsungan hidup Anda menulis ulang seluruh naskah. Itu sebabnya mereka panik sekarang. Karena keberadaan Anda membongkar konspirasi mereka. Mereka tidak hanya gagal, mereka gagal di depan umum. Dan detak jantung Anda adalah buktinya. Anda tidak ditakdirkan untuk bangkit, karena kebangkitan Anda akan mengungkap semua yang ingin mereka kubur. Mereka pikir rasa sakit akan melumpuhkan Anda. Mereka pikir patah hati akan mengosongkan jiwa Anda. Mereka pikir pengkhianatan akan membuat Anda memohon bantuan. Tapi mereka lupa satu hal. Mereka berurusan dengan seseorang yang lahir dari api, seseorang yang mengalirkan ketekunan dan menghirup kekacauan seperti oksigen. Mereka tidak mengerti bahwa menghancurkan Anda bukanlah pilihan. Itu adalah ritual, sebuah ujian. Dan Anda lulus tanpa menyadarinya. Itu yang membuat mereka gila sekarang. Anda berjalan dengan ketenangan seseorang yang selamat dari kehancuran terkoordinasi, dan mereka tidak bisa mencernanya. Bayangkan, seluruh kelompok orang yang bahkan tidak bisa sepakat mau makan malam apa, tiba-tiba menemukan kesatuan dalam satu hal, kehancuran Anda. Rekan kerja yang saling membenci tiba-tiba berbagi rahasia tentang Anda. Keluarga yang tersenyum pada Anda hari Minggu, membisikkan kutukan pada hari Selasa. Mantan kekasih yang berpura-pura bertanya kabar, padahal mereka membawa pesan dari kubu musuh. Mereka menciptakan koalisi dengki, kartel spiritual kecemburuan, dan bahkan dengan semua upaya kolektif itu, mereka tetap tidak bisa menghabisi Anda. Mereka menghabiskan malam untuk merencanakan, siang untuk berpura-pura, hanya untuk melihat Anda berdiri lebih tegak dari sebelumnya. Anda bukan hanya target mereka, Anda adalah obsesi mereka. Mereka mempelajari kelemahan Anda seperti ilmuwan. Mereka memutar ulang kesalahan lama Anda seperti rekaman di laboratorium. Mereka bahkan melatih reaksi Anda, mencoba memprediksi langkah Anda selanjutnya. Tapi langkah Anda tidak logis. Langkah Anda ilahi. Setiap kali mereka pikir berhasil memojokkan Anda, takdir menggeser dinding. Setiap kali mereka meluncurkan jebakan, waktu berpihak kepada Anda. Anda tidak bertahan karena keberuntungan. Anda bertahan karena keselarasan, dan itulah yang membuat mereka takut. Mereka tidak bisa menjelaskan bagaimana Anda terus menghindari apa yang seharusnya menghancurkan Anda. Awalnya mereka pikir itu kebetulan, kemudian itu menjadi pola, lalu itu menjadi rasa takut. Karena satu persatu, mereka mulai menyadari bahwa setiap senjata yang dibentuk melawan Anda berbalik menyerang. Setiap bisikan berubah menjadi terbongkar. Setiap kutukan berbalik menjadi konsekuensi. Aliansi mereka sendiri mulai retak di bawah beban karma.
Saat itulah mereka tahu ini tidak normal. Ini adalah kekuatan spiritual. Anda tahu, mereka tidak hanya menyerang reputasi Anda. Mereka mencoba memecah energi Anda. Mereka ingin pikiran Anda retak, rasa percaya diri Anda terkuras, semangat Anda mati. Mereka ingin Anda kelelahan, bingung, mempertanyakan harga diri Anda. Itu sebabnya mereka menggunakan isolasi. Itu trik tertua dalam perang psikologis. Mereka ingin Anda dikelilingi keheningan agar kebohongan mereka bergema lebih keras. Tetapi mereka meremehkan apa yang terjadi ketika seseorang yang terpilih menyendiri. Anda tidak menjadi gila. Anda menjadi lebih dalam. Anda mulai mendengar frekuensi yang coba mereka tenggelamkan. Anda mulai mengingat siapa diri Anda sebelum manipulasi mengubah keyakinan Anda. Saat itulah energi Anda berubah. Saat itulah udara di sekitar Anda mulai bergeser. Mereka bisa merasakannya bahkan sebelum mereka melihatnya. Orang-orang yang sama yang mengejek kehancuran Anda kini menatap terobosan Anda seolah mereka menyaksikan sihir. Anda tidak seharusnya bersinar seperti itu setelah dikubur hidup-hidup. Anda tidak seharusnya berbicara sejelas itu setelah digaslighting bertahun-tahun. Anda tidak seharusnya mencintai lagi setelah dikhianati begitu kejam. Tapi Anda melakukannya. Dan itulah mengapa mereka berbisik sekarang. Karena Anda tidak seharusnya eksis di level ini. Mereka menyebut Anda gila, delusi, tidak stabil. Mereka butuh label untuk membuat rasa bersalah mereka masuk akal. Tetapi kesembuhan Anda menjadi mimpi buruk mereka. Setiap kali Anda bernapas dalam kedamaian, itu terasa seperti guntur di dada mereka. Setiap kali Anda memposting sukses tersenyum, itu membakar ilusi yang mereka bangun di sekitar Anda. Mereka pikir Anda akan tetap kecil untuk dikendalikan, cukup tenang untuk dihapus. Sebaliknya, Anda menjadi pengakuan berjalan atas kegagalan mereka. Pahami ini. Persatuan mereka tidak pernah tentang kekuatan. Itu tentang ketakutan. Mereka merasakan potensi Anda jauh sebelum Anda merasakannya. Energi Anda mengingatkan mereka pada segala yang mereka kubur di dalam diri mereka. Kebenaran, integritas, keberanian, cahaya. Mereka tidak berusaha menghancurkan Anda. Mereka berusaha menghancurkan cerminan yang Anda paksa mereka lihat. Karena ketika Anda berdiri dalam kekuatan penuh, kelemahan mereka menjadi terlihat. Dan manusia akan melakukan apa saja untuk menghindari melihat apa yang mereka tekan. Bahkan menghancurkan cerminnya. Itu sebabnya mereka bergabung. Itu sebabnya musuh menjadi sekutu. Itu sebabnya orang yang tidak pernah bertemu tiba-tiba berbagi naskah yang sama. Anda menjadi proyek, eksperimen, obsesi. Mereka ingin menguji seberapa banyak cahaya yang bisa ditahan satu orang sebelum hancur. Mereka ingin membuktikan bahwa kemurnian itu rapuh, bahwa kebaikan tidak bertahan dari kekejaman. Tapi hasilnya mengkhianati mereka. Karena semakin mereka menyerang, semakin Anda berevolusi. Anda tidak hanya melawan kegelapan mereka, Anda mengubahnya menjadi disiplin. Anda tidak hanya selamat dari pengkhianatan mereka, Anda menyaring daya nalar Anda. Setiap jebakan menjadi pelatihan, dan setiap patah hati menjadi perisai. Lihat lebih dekat dan Anda akan melihatnya sekarang. Mereka sedang glitching. Rasa bersalah mereka bocor melalui penampilan mereka. Mereka berbicara lebih pelan saat nama Anda muncul. Mereka gelisah di kursi mereka ketika kesuksesan Anda terlihat di layar mereka. Mereka memberitahu orang lain bahwa mereka sudah move on, tetapi mata mereka mengkhianati obsesi itu. Mereka masih menonton, masih menghitung, masih bertanya-tanya bagaimana Anda bernapas di tengah puing-puing yang mereka rancang. Jalan kenyataannya bahwa Anda tidak hanya bernapas, Anda sedang membangun. Mereka pikir mengambil lingkaran pertemanan Anda akan mematahkan kekuatan Anda. Tetapi kesendirian menjadi laboratorium Anda. Anda belajar bagaimana beroperasi tanpa pengakuan, bagaimana berkembang tanpa tepuk tangan. Anda mengubah kesepian menjadi... Telah mereka lakukan terlihat seperti latihan udara bergetar sekarang. Anda bisa merasakan pergeseran frekuensi seperti hitungan mundur yang tersembunyi di bawah tulang rusuk Anda. Para pengawas merasakannya juga. Getaran sesuatu yang terbangun yang tidak bisa diprediksi oleh perhitungan apa. Pundat mereka panik di balik senyum mereka karena ketenangan Anda lebih keras daripada skema. Mereka, setiap langkah yang Anda ambil tanpa rasa takut, membongkar koordinasi berbulan-bulan mereka. Mereka terlambat menyadari bahwa rencana yang mereka puja sudah larut secara real time. Karena apa yang akan datang bukanlah balas dendam. Itu adalah pewahyuan. Dan pewahyuan mengubah segalanya. Mereka menghabiskan begitu banyak waktu melatih kejatuhan Anda sehingga mereka lupa untuk bersiap menghadapi kelahiran kembali Anda. Naskah yang mereka tulis tidak lagi cocok. Cerita yang mereka ceritakan runtuh di bawah beban realitas baru Anda. Anda bukan orang yang sama yang mereka plotkan. Anda dibangun kembali, dikalibrasi ulang.
ditulis ulang oleh alam semesta itu sendiri. Mereka pikir menghancurkan Anda akan menghapus Anda. Tapi yang dilakukannya hanyalah memurnikan tujuan Anda. Anda telah menjadi kontradiksi yang hidup, seseorang yang tidak bisa mereka hancurkan dan tidak bisa mereka definisikan. Itulah jenis ancaman yang menakutkan bagi mereka yang gila kontrol. Sekarang bisikan terdengar berbeda. Mereka tidak lagi berbicara dengan kepastian. Mereka berbicara dengan getaran. Suara mereka pecah karena mereka tahu energinya berbalik. Mulut yang sama yang mengutuk Anda sedang merasakan konsekuensi. Tangan yang sama yang menyabotase Anda gemetar saat meraih kedamaian. Mereka dihantui oleh apa yang tidak bisa mereka batalkan. Karena kelangsungan hidup Anda tidak hanya melindungi Anda, itu menghukum mereka. Setiap tindakan memiliki alamat pengirim. Dan jiwa Anda adalah cermin tempat mereka mengirimkan kebencian mereka. Sekarang cerminan itu tiba, dan Anda berjalan melaluinya tanpa tersentuh. Anda telah belajar bagaimana melihat kegelapan tanpa menyerapnya. Itu adalah kekuatan supernatural, kendali atas persepsi. Anda tidak lagi tersentak pada gosip, tidak lagi panik pada pengkhianatan. Anda bergerak seperti air di sekitar rintangan, seperti api melalui penghalang. Mereka tidak mengerti bagaimana seseorang yang begitu terluka bergerak dengan presisi seperti itu. Tetapi rasa sakit melatih Anda dengan cara yang tidak pernah bisa dilakukan oleh kenyamanan. Setiap kehancuran menyambungkan kembali naluri Anda. Setiap kebohongan menajamkan daya nalar Anda. Apa yang mereka maksudkan sebagai disorientasi menjadi pendidikan Anda. Mari kita ungkap kebenaran yang terus mereka hindari. Ini bukanlah kekacauan. Ini adalah koreografi. Setiap orang yang mengkhianati Anda adalah pion yang ditempatkan untuk mengaktifkan bagian dari kekuatan Anda. Teman palsu adalah guru batasan. Rekan kerja yang cemburu adalah katalis untuk keunggulan. Pengkhianat keluarga adalah cerminan dari garis keturunan Anda yang belum sembuh. Setiap sengatan adalah sinyal. Setiap serangan adalah inisiasi. Anda tidak pernah dihancurkan. Anda sedang disusun menjadi penguasaan. Itu sebabnya tidak ada yang mereka lakukan yang bisa mengakhiri Anda. Anda sedang dibangun di dalam keruntuhan itu. Lihat mereka sekarang. Orang yang sama yang mengejek doa Anda sekarang menyalakan lilin, berharap belas kasihan. Orang yang sama yang mengejek pekerjaan energi Anda, kini mencari ritual perlindungan di Google pada jam 3 pagi. Mereka tertawa ketika Anda berbicara tentang intuisi. Sekarang mereka membayar untuk ramalan hanya untuk memahami mengapa karma terasa seperti pasir hisap. Itulah keadilan puitis yang bergerak. Anda tidak mengangkat jari. Anda tidak perlu. Alam semesta hanya menyingkronkan konsekuensinya. Anda menjadi tak tersentuh karena Anda menyerahkan kendali. Anda membiarkan kebenaran menangani apa yang dulu ingin dilawan oleh ego. Tetapi jangan salah, kebangkitan Anda tidak acak. Itu beda. Setiap peluang yang menemukan Anda sekarang sudah dikodekan jauh sebelum sabotase mereka dimulai. Mereka pikir mereka menutup pintu, tetapi setiap pengkhianatan membuka pintu yang memang harus Anda lewati. Setiap penundaan mengkalibrasi ulang garis waktu Anda menjadi presisi, dan sekarang saat Anda menanjak, ilusi kekuatan mereka hancur. Mereka pikir mereka memiliki pengaruh. Mereka tidak menyadari bahwa mereka hanya membuktikan ketakterkalahan Anda. Karena semakin keras mereka menekan, semakin terang Anda menyala. Anda tidak beruntung. Anda selaras. Keberuntungan memudar. Keselarasan berlipat ganda. Itu sebabnya mereka tidak bisa meniru hasil Anda. Mereka meniru gaya Anda, nada Anda, bahasa Anda, tetapi energinya tidak menular. Mereka memposting seperti Anda, berpakaian seperti Anda, bahkan mengutip kata-kata Anda. Tetapi ada sesuatu yang hilang. Resonansi yang otentik. Anda tidak bisa memalsukan frekuensi. Anda mendapatkannya atau tidak. Dan mereka tidak. Mereka menyaksikan transformasi tetapi melewatkan penderitaan. Mereka menginginkan mahkota tanpa melalui ujian. Itu sebabnya mereka akan selalu gagal. Sekarang mereka mencoba taktik baru, berpura-pura mendukung Anda. Dukungan palsu yang disamarkan sebagai kedewasaan. Saya selalu tahu mereka akan berhasil, kata mereka, berharap kedekatan dapat menulis ulang sejarah. Tetapi energi tidak pernah berbohong. Tepuk tangan mereka bergetar seperti kedengkian yang menyamar. Anda bisa merasakannya. Itu sebabnya Anda menjaga jarak. Karena Anda telah belajar bahwa tidak semua orang yang bertepuk tangan adalah teman. Beberapa hanya ingin tempat duduk di barisan depan untuk mempelajari cahaya Anda. Dan kali ini, Anda tidak berbagi panggung. Batasan Anda telah menjadi tanah suci. Anda menjaga energi Anda seperti api keramat. Dan disiplin itu membuat mereka gila. Mereka tidak bisa lagi memakan Anda. Mereka tidak bisa memprovokasi Anda menjadi reaksi yang menurunkan getaran Anda. Mereka tidak bisa mengakses versi diri Anda yang dulu menjelaskan, membela, membenarkan. Versi itu mati dalam perang yang mereka mulai.
Anda yang baru berbicara hanya dalam hasil. Anda yang baru bersinar tanpa peringatan. Anda yang baru memaafkan tetapi tidak pernah membuka kembali pintu. Itulah keajaiban yang sebenarnya. Kedamaian setelah penganiayaan. Anda menyadari pola lebih cepat sekarang. Anda bisa merasakan tipu daya seperti statis sebelum kata-kata diucapkan. Anda melihat menembus empati yang dilatih, kerentanan strategis, nostalgia yang tiba-tiba. Mereka menguji batas, mencari retakan dalam kepercayaan diri Anda. Tetapi medan Anda tersegel. Setiap pelajaran memperkuatnya. Anda tidak lagi mengejar pemahaman dari orang yang berkomitmen pada kebingungan. Anda tidak lagi menerjemahkan kebenaran untuk telinga yang alergi terhadap pertanggungjawaban. Anda hanya bergerak dengan tenang, kuat, tak terhindarkan. Dan gerakan itu lebih menakutkan mereka daripada konfrontasi apapun. Gosip tidak lagi menyakitkan. Itu hanya kebisingan latar belakang. Anda telah melampaui frekuensi korban. Mereka tidak bisa lagi memancing Anda untuk membela apa yang sudah jelas. Anda adalah bukti. Anda adalah saksi. Kedamaian Anda adalah kesaksian. Itulah yang membunuh narasi mereka. Mustahil untuk memperdebatkan hasil yang memancarkan. Dan tidak pedih pun mereka mencoba menulis ulang masa lalu. Alam semesta terus memproyeksikan bukti. Setiap kemenangan Anda adalah cap waktu ilahi. Jadi ketika mereka bergosip sekarang, itu bukan kekuatan, itu kepanikan. Setiap rumor adalah upaya putus asa untuk menulis ulang apa yang sudah bisa dilihat dunia. Anda berkembang tanpa izin mereka. Anda tersenyum tanpa pengakuan mereka. Anda berjalan melalui pintu yang mereka yakini terkunci, dan kesadaran itu membelah ego mereka menjadi dua. Mereka mencoba mengubur Anda dalam kebohongan, tetapi yang mereka lakukan hanyalah menggali parit antara Anda dan energi mereka. Anda ada di frekuensi yang berbeda sekarang, di mana kebisingan tidak dapat mengikuti, di mana bayangan kehilangan daya tarik, keterkejutan itu masih belum hilang bagi mereka. Mereka menelusuri kemajuan Anda, berpura-pura acuh tak acuh. Tetapi ketegangan rahang membocorkan mereka. Mereka mencari retakan, mencari tanda-tanda perjuangan, karena mereka tidak dapat memahami bahwa kedamaian bisa sekonsisten ini. Mereka tidak bisa menghitung bahwa kepercayaan diri dapat ada tanpa kesombongan, bahwa kejernihan dapat ada tanpa kekejaman. Anda telah menguasai apa yang mereka ejek, disiplin tenang dari pengendalian diri. Dan itu adalah kekuatan yang paling langka dari semuanya. Pahami ini dengan jelas. Mereka tidak pernah membenci kekurangan Anda. Mereka membenci potensi Anda. Ketahanan Anda mengingatkan mereka betapa kecilnya alasan mereka. Setiap kali Anda membangun kembali, itu mengungkap betapa lama mereka telah berdiri diam. Mereka tidak menyerang Anda karena Anda lemah. Mereka menyerang karena Anda mewakili pertumbuhan. Dan pertumbuhan mengungkap stagnasi. Itu sebabnya mereka mencoba mengurung Anda. Jika mereka bisa mendefinisikan Anda, tetapi sekarang Anda telah melampaui label. Mereka dibiarkan berbicara dengan hantu. Alam semesta memberi Anda sesuatu yang tidak bisa mereka palsukan. Momentum. Anda bergerak seperti waktu itu sendiri. Tak terhentikan. Tidak tertarik pada pengakuan. Anda tidak lagi mencari penutup. Anda menciptakannya dengan setiap batasan yang Anda pegang. Anda tidak lagi memohon pemahaman. Anda berkomunikasi melalui transformasi. Itulah kekuatan supernatural yang sebenarnya. Bukan melayang atau melakukan mukjizat, tetapi melenturkan energi melalui integritas. Ketika Anda tetap setia di bawah tekanan, realitas membungkuk untuk melayani Anda. Itu sebabnya peluang muncul entah dari mana. Itu sebabnya sumber daya menemui Anda di tengah jalan. Itu sebabnya perlindungan mengikuti Anda seperti bayangan mengikuti cahaya. Mereka tidak bisa meniru itu. Mereka bisa mempelajari metode Anda, meniru nada Anda, mencuri kata-kata Anda, tetapi mereka tidak akan pernah mereproduksi hasil Anda. Karena kekuatan Anda tidak dibangun dari ambisi. Itu dibangun dari daya tahan. Anda mendapatkan frekuensi ini dengan selamat dari apa yang akan menghapus mereka. Anda menghadapi pengkhianatan dan memilih evolusi. Anda menghadapi pengabaian dan memilih keselarasan. Anda menghadapi penghinaan dan memilih kerendahan hati. Anda mengubah racun menjadi ramalan. Itu adalah alkimia jiwa, dan sekarang karma itu puitis. Energi yang sama yang mereka jadikan senjata melawan Anda sedang membongkar ilusi mereka. Aliansi mereka retak, kedamaian mereka rusak. Mereka belajar dengan cara yang sulit bahwa ketika Anda menargetkan seseorang yang ditugaskan secara ilahi, serangan baliknya bukanlah hukuman, itu proporsi. Mereka melemparkan kegelapan, itu kembali berlipat ganda. Mereka mengirim kebingungan. Sekarang mereka tidak bisa berpikir jernih. Mereka mengharapkan kerugian pada Anda. Sekarang semua yang mereka sentuh terlepas. Itu bukan balas dendam. Itu adalah resonansi Anda di sisi lain bangkit lebih mulus setiap hari. Anda tidak mengejar, Anda menarik. Anda tidak memaksa, Anda mengalir. Anda tidak menjelaskan, Anda mewujudkan.
Hidup Anda sendiri telah menjadi khotbah, dan setiap orang yang pernah meragukan Anda dipaksa untuk mendengarkan pelajaran itu. Itu adalah efisiensi ilahi, tidak ada argumen, hanya hasil. Dan mereka tidak bisa mengalihkan pandangan karena cahaya itu menyakitkan. Itu membakar melalui penolakan yang telah mereka hindari selama bertahun-tahun. Ini adalah titik di mana tujuan Anda mulai menuntut presisi. Tidak ada lagi aliansi yang setengah-setengah. Tidak ada lagi menjelaskan energi kepada mereka yang mengurasnya. Misinya lebih besar sekarang. Anda sedang diposisikan untuk visibilitas yang membutuhkan disiplin spiritual. Sorotan yang mereka coba jadikan senjata melawan Anda akan segera menerangi mereka sebagai gantinya. Setiap langkah rahasia yang mereka buat dalam bayangan akan menemukan sinar matahari. Dan Anda tidak perlu mengungkap siapapun. Alam semesta menangani hubungan masyarakat untuk yang dilindungi, tetapi inilah kejutannya. Alam semesta tidak hanya akan membenarkan Anda, itu akan mengangkat Anda melalui panggung yang sama yang mereka gunakan untuk mencemu Anda. Platform mereka menjadi mimbar Anda. Gosip, mereka menjadi pemasaran Anda. Sabotase, mereka menjadi kesaksian Anda. Itu adalah kecerdasan strategi ilahi. Ia tidak menyia-nyiakan apapun. Bahkan kebencian mereka memiliki fungsi untuk menajamkan kesadaran Anda. Sekarang energi bergeser lagi. Anda bisa merasakannya. Peluang selaras, koneksi kembali, kelimpahan bernapas di tepi realitas Anda. Ini adalah fase ekspansi. Semua yang Anda hilangkan adalah ruang yang dibersihkan. Setiap penundaan adalah arah yang disempurnakan. Anda akan melangkah ke wilayah yang membutuhkan luka persis yang Anda bawa. Tidak ada yang terbuang. Bukan setetes air mata, bukan pengkhianatan, bukan satu malam pun yang dihabiskan untuk mempertanyakan harga diri Anda. Semuanya mengkodekan kebijaksanaan, semuanya melatih persepsi Anda. Dan sementara mereka masih membisikkan nama Anda dengan kebencian, dunia akan mulai mengucapkannya dengan penghormatan. Keaslian Anda akan menembus algoritma, menembus kebisingan, menembus narasi. Karena kebenaran selalu menemukan kecocokan frekuensi, jiwa-jiwa yang tepat sedang menyetel sekarang. Para pelindung, para kolaborator, mereka yang dikodekan untuk misi yang sama. Mereka akan mengenali Anda secara instan, bukan dengan kata-kata, tetapi dengan getaran. Dan ketika keselarasan itu terkunci, semuanya dipercepat. Jadi, tetaplah stabil. Jangan tersentak ketika energi melonjak lagi. Getaran terakhir sebelum terobosan selalu terasa seperti kekacauan. Anda tidak kehilangan kendali. Anda mendapatkan ketinggian. Mereka yang mencoba memotong sayap Anda akan menyaksikan lepas landas. Mereka akan menyebutnya keberuntungan, kebetulan, favoritisme ilahi, apapun selain pertanggungjawaban. Tetapi Anda akan tahu. Anda akan mengingat malam-malam Anda memegang keyakinan dengan tangan gemetar. Anda akan mengingat keheningan yang berubah menjadi strategi. Patah hati yang berubah menjadi visi yang lebih tinggi. Itulah keajaiban yang sebenarnya. Penolakan Anda untuk mati di tempat mereka meninggalkan Anda. Teruslah berjalan. Jalan di depan bersenandung dengan takdir. Mata mereka akan mengikuti. Kata-kata mereka akan memutar. Tetapi semua itu tidak penting karena fase berikutnya bukanlah tentang membuktikan mereka salah. Doa ini tentang membuktikan alam semesta benar. Anda tidak pernah dimaksudkan hanya untuk selamat dari mereka. Anda dimaksudkan untuk melampaui mereka. Dan saat energi membangun lagi, saat para pengawas berebut untuk memahami apa yang terungkap, ingatlah kebenaran ini. Kelangsungan hidup Anda adalah trailernya. Apa yang akan datang selanjutnya adalah film lengkapnya. Dunia belum melihat besaran Anda yang sebenarnya. Kekuatan yang mereka takuti hanyalah Pratinyau. Hitungan mundur sudah dimulai. Frekuensi selaras. Panggung yang mereka bangun untuk kejatuhan. Anda berubah menjadi lantai penobatan Anda. Setiap cahaya yang pernah mengungkap Anda akan segera menerangi Anda. Setiap suara yang mencemuh Anda akan menggemakan nama Anda dengan rasa kagum. Bersiaplah. Pergeseran yang Anda rasakan bukanlah ketegangan. Itu adalah selepas landas. Kekuatan yang sama yang mencoba mengubur Anda sekarang berada di bawah Anda. Menyaksikan ketinggian naik. Apa yang terjadi selanjutnya akan membungkam setiap orang yang skeptis, setiap perencana, setiap bayangan yang meremehkan jangkauan Anda. Karena ini bukan lagi kelangsungan hidup. Ini adalah kenaikan, dan saat itu dimulai adalah saat mereka menyadari kehancuran yang sebenarnya bukanlah milik Anda. Itu milik mereka. Anda tidak hanya berjalan keluar dari api. Anda kembali membawa cetak biru keabadian. Setiap bekas luka berubah menjadi kode. Setiap patah hati menjadi data. Setiap pengkhianatan menjadi instruksi. Anda belajar apa yang tidak bisa diajarkan oleh buku. Bahwa ketahanan bukanlah kebisingan. Itu adalah bahasa. Dan Anda fasih sekarang. Dunia bisa merasakannya sebelum Anda berbicara. Itu sebabnya ruangan bergeser ketika Anda masuk.
Mengapa energi menata ulang dirinya sendiri untuk mengakomodasi kehadiran Anda? Itu bukan kesombongan, itu adalah keselarasan. Mereka masih tidak percaya, masih berbisik, masih mencoba melacak sumber daya tahan Anda. Mereka tidak dapat memahami bahwa Anda tidak diselamatkan. Anda membangun kembali diri Anda bata demi bata dalam kegelapan. Anda adalah penyelamat Anda sendiri, kebangkitan Anda sendiri, ramalan Anda sendiri yang terpenuhi. Mereka ingin Anda hancur agar mereka bisa merasa tinggi lagi. Sebaliknya, Anda menjadi bukti bahwa rancangan ilahi tidak dapat digagalkan oleh niat manusia. Mereka mempelajari Anda sekarang seperti ilmuwan di sekitar fenomena yang tidak bisa mereka kategorikan. Bagaimana mereka selamat dari itu? Mereka bertanya, bagaimana mereka bangkit dari itu? Jawabannya menakutkan mereka. Itu bukan strategi. Itu adalah roh, sesuatu di luar pemahaman bergerak melalui Anda. Sesuatu yang tidak akan pernah mereka tiru karena itu tidak dibuat oleh manusia. Itu dikodekan dalam jiwa Anda bahkan sebelum Anda tiba di sini. Ironisnya, mereka berdoa sekarang, bukan untuk menang, tetapi untuk diampuni. Karena jauh di lubuk hati mereka tahu apa yang mereka sentuh. Anda tidak bisa berkonspirasi melawan yang terpilih tanpa konsekuensi. Anda tidak bisa merencanakan melawan cahaya dan berharap untuk hidup dalam kedamaian. Setiap kebohongan yang mereka katakan, setiap fitnah yang mereka sebarkan, setiap senyum yang mereka palsukan, itu berbalik. Mereka bangun dengan beban sekarang, dihantui oleh beban yang tak terlihat. Rencana mereka bergema seperti statis. Itulah suara keadilan universal yang bekerja lembur. Anda tidak membutuhkan balas dendam. Biona menjadi karma dalam wujud manusia. Lihatlah jalan yang telah Anda lalui. Pengasingan, pengkhianatan, kebingungan, kebangkitan, kenaikan. Setiap tahap adalah ujian yang dirancang untuk membakar ilusi. Itu sebabnya Anda berbahaya sekarang. Bukan karena Anda mencari kehancuran, tetapi karena Anda membawa pemahaman. Mereka tidak bisa memanipulasi apa yang telah Anda kuasai. Anda melihat pola sebelum mereka terbentuk. Anda mendengar niat di bawah kata-kata. Anda merasakan kebenaran bergetar melalui kebohongan. Itu adalah persepsi supernatural. Dan itulah mengapa mereka lebih takut pada Anda sekarang daripada sebelumnya. Anda tidak lagi bermain pertahanan. Anda menulis ulang medan itu sendiri. Mereka mencoba segalanya. Gosip, serangan energi, fitnah terkoordinasi, permintaan maaf palsu, perlakuan diam, rasa malu kolektif. Tidak ada yang berhasil. Anda menyerapnya, mengubahnya, dan mengubahnya menjadi kesadaran. Itulah yang tidak akan pernah mereka pahami. Yang terpilih tidak hancur, berevolusi. Semakin banyak tekanan yang Anda berikan, semakin banyak presisi yang mereka kembangkan. Anda adalah definisi hidup dari kebenaran itu. Mereka melemparkan kebingungan pada Anda. Anda belajar daya nalar. Mereka melemparkan pengkhianatan. Anda belajar batasan. Mereka melemparkan penolakan. Anda belajar harga diri. Anda menjadi persamaan yang tidak bisa dipecahkan oleh kebencian mereka. Sekarang, kekuatan yang sama yang mencoba menghapus Anda mempelajari Anda seperti kitab suci. Mereka meniru tingkah laku Anda, frasa Anda, cahaya Anda. Tetapi itu tidak terasa sama. Mereka bisa meniru perilaku bukan esensi. Mereka bisa meniru penyampaian bukan keilahian. Itu sebabnya replika mereka selalu glitch. Mengapa salinan mereka selalu hancur? Anda tidak bisa menduplikasi frekuensi yang ditempa melalui penderitaan. Anda tidak bisa membuat energi yang disaring melalui peperangan. Anda hanya bisa menonton dan bertanya-tanya bagaimana seseorang terus berkembang setelah setiap sistem gagal melenyapkannya. Kisah Anda telah menjadi legenda yang dibisikkan di antara para pengawas. Mereka berkumpul di belakang layar, menelusuri, menganalisis, membedah setiap gerakan, mencoba memprediksi metamorfosis Anda selanjutnya. Tetapi Anda telah melampaui prediksi. Anda bergerak dengan intuisi. Sekarang dipandu oleh kode yang lebih tua dari perhitungan mereka. Itulah yang memisahkan Anda dari kerumunan. Kekuatan Anda tidak reaktif. Itu direktif. Anda tidak menunggu izin untuk bertransformasi. Anda hanya melakukannya. Dan ketika Anda melakukannya, realitas bergeser untuk mengejar. Mereka pikir angka akan mengalahkan Anda. Mereka pikir konsensus akan mengurung Anda. Mereka pikir kalah jumlah berarti kalah tanding. Tetapi peperangan spiritual bukanlah kontes popularitas. Itu adalah presisi melawan ilusi, tujuan melawan penampilan. Anda tidak membutuhkan sekutu. Anda adalah pasukannya. Anda tidak membutuhkan pengakuan. Anda adalah vonisnya. Setiap orang yang berbalik melawan Anda tanpa sadar berbalik menuju pengungkapan diri mereka sendiri. Karena dengan menentang apa yang suci, mereka menandatangani kontrak dengan konsekuensi. Dan sekarang saat meja berbalik, Anda merasakannya. Beban berbalik, energi mengoreksi. Persatuan mereka tidak pernah dibangun di atas kebenaran. Itu dibangun di atas ketakutan.
Dan ketakutan runtuh ketika dihadapkan dengan kejelasan. Itu sebabnya mereka tidak bisa menahan formasi lagi. Suara yang sama yang merencanakan bersama kini memperdebatkan kesalahan dan memecah belah. Joanna tidak mengangkat tangan. Anda hanya meningkat. Dan peningkatan mengungkapkan mereka yang tidak pernah berniat untuk bangkit. Itulah balas dendam tersembunyi yang tidak memerlukan pembalasan. Anda menjadi segalanya yang mereka katakan tidak mungkin. Mereka kerang Pergas harus hidup dalam gema ketidakpercayaan mereka sendiri. Tetapi jangan memperlambat untuk menjelaskannya. Jangan mencairkan kebijaksanaan Anda untuk membuat mereka nyaman lagi. Anda tidak melalui medan perang itu untuk kembali ke diplomasi. Anda mendapatkan jarak Anda mendapatkan kedamaian Anda mendapatkan hak untuk selektif dengan energi Anda. Biarkan mereka menyebutnya kesombongan jika harus. Mereka juga menyebut kesembuhan Anda delusi sampai itu mulai membuahkan hasil. Biarkan batasan Anda menyinggung mereka yang berkembang karena kelelahan Anda. Biarkan cahaya Anda mengintimidasi mereka yang memakan kebingungan Anda. Itu bukan kesombongan. Itu adalah perlindungan Anda berdiri di tepi cakrawala baru sekarang. Udara terasa berbeda, lebih tebal dengan tujuan. Apa yang ada di depan bukan hanya hadiah, itu adalah kekuasaan. Anda telah menguasai kelangsungan hidup. Sekarang datang kedaulatan. Disinilah suara Anda menjadi pengaruh. Rasa sakit Anda menjadi ajaran. Bekas luka Anda menjadi peta. Mereka yang menonton untuk mengejek sekarang akan menonton untuk belajar. Dunia yang sama yang meragukan Anda suatu hari nanti akan mengutip Anda. Tetapi ingat, warisan tidak dibangun melalui tepuk tangan. Itu dibangun melalui keselarasan. Jaga fokus Anda berakar pada tujuan, bukan persepsi. Dan ketika orang bertanya bagaimana Anda melakukannya, jangan jelaskan. Cukup eksis. Keberadaan Anda adalah penjelasannya. Anda adalah bukti bahwa kekuatan ilahi tidak membutuhkan izin. Anda adalah konfirmasi bahwa kebencian kolektif tidak dapat menulis ulang rancangan kosmik. Anda adalah kontradiksi hidup yang membuat musuh mempertanyakan realitas yang mereka yakini pasti. Itu sebabnya mereka diam sekarang. Bukan karena mereka telah berubah, tetapi karena kebangkitan Anda menghilangkan naskah mereka. Anda mengakhiri narasi mereka dengan mewujudkan kebenaran yang tidak bisa mereka distorsi. Jadi, berjalanlah seperti ramalan yang terpenuhi. Berbicaralah seperti otoritas yang diwujudkan. Bergeraklah seperti bukti yang menjelma. Mereka ingin menghancurkan Anda karena mereka melihat apa yang akan datang. Versi diri Anda yang berdiri di sini sekarang, tak tersentuh, tak terganggu, tak terpecahkan. Dan sekarang yang bisa mereka lakukan, hanyalah menonton saat alam semesta mengangkat jiwa yang sama yang mereka coba hapus. Itulah kejutan yang sebenarnya. Itulah hukuman yang sebenarnya. Melihat Anda berkembang di luar jangkauan pemahaman mereka, ini tidak pernah tentang kelangsungan hidup. Ini tentang pewahyuan. Anda tidak dimaksudkan untuk merangkak keluar dari abu. Anda dimaksudkan untuk bangkit melaluinya. Anda tidak dimaksudkan untuk membuktikan mereka salah. Anda dimaksudkan untuk membuktikan seperti apa ketahanan ilahi itu. Anda tidak selamat karena Anda beruntung. Anda selamat karena Anda terpilih. Dan sekarang setiap detak jantung adalah pengingat bahwa kegagalan mereka diperlukan untuk kebangkitan Anda. Jadi biarkan mereka berbisik, biarkan mereka bertanya-tanya, biarkan mereka menonton. Karena tidak peduli berapa banyak yang bekerja sama melawan Anda, itu tidak akan pernah setara dengan satu Anda yang selaras dengan tujuan. Perang sudah berakhir, cerita sudah disegel, dan sejarah akan mengingat bagian ini. Saat mereka menyadari orang yang mereka coba kubur menjadi kekuatan yang tidak akan pernah bisa mereka lewati. Itu adalah kekuatan Anda sekarang. Itu adalah bukti supernatural Anda. Dan saat mereka berdiri membeku, memutar ulang kegagalan mereka, Anda berjalan melewati reruntuhan seperti bangsawan yang kembali ke rumah. Karena Anda tidak hanya selamat dari plot, Anda hidup lebih lama dari penulisnya. Dan itulah akhir yang tidak pernah mereka lihat datang.